Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ketika saya mengupload konten saya yang terakhir, sobat-sobat, judulnya ada di screenshot, sobat-sobat, yang isinya menjelaskan bahwa di antara beberapa perangkap setan, perangkap iblis untuk menyesatkan manusia, ada satu perangkap yang paling ampuh, paling dahsyat, sobat-sobat. Karena orang yang masuk perangkap iblis dengan perangkap yang ampuh dan dahsyat ini, artinya orang tersebut sudah melakukan kesesatan. Tapi luar biasanya, sobat-sobat, yang terperangkap tidak merasakan bahwa sudah melakukan kesesatan, malah bangga, ya, malah merasa berbuat kebaikan, malah merasa berpahala, sehingga sulit untuk keluar atau meninggalkan kesesatan yang sudah dia lakukan berupa amalan bid'ah, sobat-sobat. Jadi, perangkap iblis yang paling dahsyat, paling ampuh adalah bid'ah, sobat-sobat. Nah, komentator yang menyebut dirinya aswaja, ya, saya sering menyebutnya sebagai aswaja KW. Ya, karena aswaja itu kan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya ahli sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Tetapi kenyataannya, ya, banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mereka lakukan. Ya, maka saya menyebutnya aswaja KW. Ya. Nah, mereka yang menyebut dirinya sebagai aswaja menanyakan mana dalilnya. Ya, padahal mereka yang menyebut dirinya sebagai aswaja menanyakan, sobat-sobat, mana dalilnya, ya, mengenai bahwa bid'ah adalah perangkap setan, perangkap iblis yang paling ampuh dan dahsyat. Padahal, sobat-sobat, saya sudah menjelaskan lengkap dalil nakli maupun dalil akli. Nah, saya tidak tahu, sobat-sobat, apakah mereka tidak memahami, ya, yang dimaksud yang dalil yang saya sampaikan, atau ya memang mereka tidak mau tahu. Yang penting bisa menyalahkan, bisa memojokkan saya. Ya, tapi dalam kesempatan ini saya ingin jelaskan mengenai dalil akli dan nakli, dan betapa, ya, dan yang berhubungan dengan bahwa perangkap iblis, perangkap setan yang paling dahsyat adalah bid'ah. Nah, dalil nakli, sobat-sobat, ya, ya, saya yakin sobat-sobat sudah tahu
Tetapi tidak, ya, tidak ada salahnya saya mengulangi. Dalil nakli adalah dalil yang tertera di Al-Quran maupun hadis. Di beberapa ayat Allah yang menutupnya dengan satu pertanyaan sindiran, yaitu afala ta'qilun, afala yatafakarun, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berpikir. Artinya kita disuruh menggunakan akal pikiran kita. Sedangkan Nabi, dari sabda Nabi, ya, jelas setiap beliau, ya, menjadi khotib Jumat, pasti beliau, ya, beliau mengingatkan, mewanti-wanti tentang bahaya bid'ah ini. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Dan ini dia ingatkan setiap beliau yang menjadi khotib. Kalau ini bukan sesuatu yang penting, sesuatu yang harus diperhatikan, tentu saja beliau tidak akan sering mengingatkan. Tetapi ini diingatkan. Nah, kemudian dalil aklinya tentu saja kita menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana, ya, bid'ah ini tidak ampuh, tidak dahsyat untuk menyesatkan umat Islam. Ya. Karena bid'ah ini menyerupai syariah. Amalan yang dibuat yang menyerupai syariat dan tidak berasal dari ajaran Islam. Ya memang, ya, isinya baik, hal yang baik-baik. Orang tidak akan mengatakan itu jelek. Akan tetapi baiknya itu kan di mata yang melakukan. Tetapi tidak baik di mata Allah dan Rasul. Sehingga karena itu nampak baik, terlihat baik, menyerupai syariat, yang melakukan tidak menyadari kalau berbuat kesesatan. Malah merasa berbuat kebaikan, malah bangga. Malah merasa perbuatan mereka berpahala. Sehingga mereka, ya, sulit untuk meninggalkan amalan ini. Apalagi, ya, ternyata banyak orang yang melakukan juga. Semakin sulit, ya, pelaku bid'ah ini meninggalkan atau keluar dari amalan bid'ah. Jadi mereka tidak sadar sudah masuk dalam perangkap iblis untuk menyesatkan mereka. Bukan hanya tidak sadar, tetapi mereka juga, ya, merasa bangga, merasa gembira, merasa senang melakukan kesesatan itu. Nah, afala yatafakarun, afala yatafakarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Nah, perangkap mana lagi yang bisa, ya, menandingi perangkap bid'ah? Ya, melakukan kesesatan tetapi tidak menyadari bahwa itu kesesatan. Malah bangga, senang, merasa berpahala. Ampuh dan dahsyat. Dan sudah banyak
umat Islam dari level ilmu yang paling tinggi, apalagi yang paling rendah, yang awam, masuk dalam perangkap bid'ah ini, sobat-sobat. Ya, hanya ya orang-orang yang mau mencari kebenaran, punya tekad untuk membersihkan amal ibadahnya dari amalan bid'ah, yang insya Allah diberi kekuatan, diberi hidayah oleh Allah untuk meninggalkan amalan bid'ah tersebut. Dan di bulan Ramadan ini kesempatan emas untuk bisa memurnikan ibadah kita dari amalan-amalan yang bid'ah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.